50 10 11 44. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ke-6 pada mata kuliah Operasional Perbankan Syariah. Tugasnya yaitu konsep dasar pembiayaan syariah ada 5. Yang pertama, definisi pembiayaan syariah, prinsip pemberian pembiayaan bank syariah, jenis pembiayaan bank syariah, akad pembiayaan bank syariah, dan yang terakhir kolektabilitas atau kualitas pembiayaan bank syariah. Baik, yang pertama mengenai definisi pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah jenis pembiayaan yang di dalamnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah sebagai landasan penyusunan produk dan layanannya. Kemudian yang kedua, prinsip pemberian pembiayaan bank syariah ada 3. Yang pertama, pembiayaan murabahah dan istisna. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kemudian istisna adalah transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajal. Kemudian yang kedua, pembiayaan ijarah dan IMBT. Transaksi ijarah adalah untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, sedangkan IMBT atau ijarah muntahiyah bitakmil adalah kombinasi antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Bisa kita lihat pada gambar di samping, itu mengenai pembiayaan ijarah dan IMBT. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu pembiayaan mudarabah. Mudarabah adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak di mana pemilik modal atau bank sahibul mal menyediakan modal 100%, sedangkan mudarib atau nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera di samping. Kemudian untuk jenis pembiayaan bank syariah ada 4. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah ada 3, yaitu modal kerja bruto dengan modal kerja neto. Kemudian yang kedua itu pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan atau manfaat di kemudian hari. Kemudian jenis yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif syariah ada 5, yaitu pembiayaan konsumen akad murabahah, IMBT, ijarah, istisna, dan akad ijarah. Untuk akad pembiayaan bank syariah yang pertama yaitu mudarabah merupakan akad antar pemilik bank modal sahibul mal dengan pengelola mudarib untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kemudian yang kedua, musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan suatu usaha. Kemudian yang ketiga, murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Selanjutnya, istisna adalah akad jual beli yang dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan pembeli. Kemudian akad pembiayaan bank syariah yang terakhir yaitu salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Sedangkan untuk yang terakhir kolektabilitas atau kualitas pembiayaan bank syariah itu sebelum kita mengetahui jenis-jenis apa saja yang termasuk ke dalam kolektabilitas suatu pembiayaan bank syariah, kita harus tahu dulu apa itu kolektabilitas. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Kolektabilitas terbagi menjadi 5, yaitu lancar, dalam perhatian khusus atau special mention, kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk pengertian yang pertama, Kolmin 1 atau kolek 1 dengan tagar lancar adalah status kolektabilitas tertinggi yang tergolong performing loan atau PL dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya tanpa celah. Kolmin 1 mempresentasikan karakter yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya atau dengan kata lain, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Kemudian yang kedua, dalam perhatian khusus atau kolek 2 dengan tagar dalam perhatian khusus yang populer dalam dunia perbankan disingkat menjadi DPK, merupakan status kolektabilitas yang tergolong performing loan atau PL di mana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo.
Kemudian kolmin 3 atau kolek 3 dengan tagar kurang lancar merupakan kolektabilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya. Debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91 sampai 120 hari. Kemudian kolmin 4 atau kolek 4 dengan tagar diragukan merupakan status kolektabilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas. Debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 121 sampai 180 hari. Pada tahap status kolektabilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit. Kemudian jenis yang terakhir yaitu kolmin 5 atau kolek 5 dengan tagar macet merupakan kolektabilitas terendah yang tergolong non-forming loan atau NPL yang mempresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir, yaitu melelang agunan untuk menutup PAP yang terbentuk 100% dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit.